Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan manusia dan jin memiliki kemiripan, seperti manusia yang bisa beriman atau tidak, begitu pula dengan jin. Namun, yang membedakan adalah kemampuan jin untuk melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat alam jin. Maka janganlah heran ketika ada manusia yang dimasuki oleh jin, karena peristiwa tersebut pernah dialami oleh seorang lelaki yang merupakan warga Umar bin Khattab. Bagaimanakah lelaki tersebut kembali ke dunia manusia? Apa yang dialaminya di alam jin? Yuk tonton video ini sampai akhir. Sudah diketahui umum bahwa jin dan manusia memiliki beberapa kesamaan, meskipun dari segi penciptaan mereka berbeda. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari nyala api, dan ada yang diciptakan dari tanah. Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Perbedaan lainnya adalah kemampuan jin untuk bermetamorfosis menjadi hewan tertentu, bahkan sampai masuk ke dalam rumah kita. Kejadian seperti ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Said menceritakan, Abu Said Al-Hudri bercerita tentang seorang pemuda dari tetangga mereka yang meninggal karena dibalas dendam oleh jin yang telah ia bunuh. Jin tersebut menampakkan diri dalam bentuk ular. Tidak jelas siapa yang lebih dulu mati, pemuda atau ular tersebut. Ketika peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, di Madinah ini terdapat jin yang telah memeluk Islam. Oleh karena itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, biarkanlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena dia adalah setan. Setelah membahas perbedaannya, tentunya kita juga perlu membahas persamaannya. Seperti manusia, jin juga ada yang beriman dan ada yang tidak. Seperti yang disampaikan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh dan di antara kami ada yang tidak. Demikianlah, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surah Al-Jin, ayat 11. Selain itu, jin juga memiliki kemampuan untuk memindahkan benda ke tempat yang berbeda. Contohnya adalah saat jin yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Kisah ini terkenal dan dicatat dalam Al-Quran. Ifrit dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukku. Sesungguhnya, aku benar-benar kuat untuk membawanya. Dia juga menambahkan, seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu berada di hadapannya, ia berkata, ini adalah karunia Tuhanku untuk menguji aku. Akanku sekali aku bersyukur atau aku meningkari. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Surah An-Naml, ayat 39 hingga 40. Makhluk yang tercipta dari api ini juga suka mengambil milik manusia. Hal ini terjadi pada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab, yang mengatakan, saya memiliki gentong yang berisik. Rumah saya selalu memeriksanya, namun suatu saat kurma dalam gentong itu berkurang, dan saat itu saya melihat sosok yang menyerupai anak remaja. Saya pun menegurnya, apakah kamu jin atau manusia? Sosok itu menjawab, aku jin. Saya bertanya lagi, apa yang bisa melindungi kami dari kejahatanmu? Dia menjawab, ayat kursi. Saya lalu menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, dan beliau bersabda bahwa setan tersebut benar. Hadits riwayat Nasai. Salah satu keistimewaan jin adalah kemampuannya untuk menyembunyikan benda, bahkan mereka dapat menyembunyikan manusia. Kejadian semacam ini pernah terjadi pada seorang lelaki Ansor yang hidup pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam riwayat Baihaqi dari Ubaid bin Umair, diceritakan bahwa seorang penduduk Madinah menghilang tanpa jejak. Istrinya melaporkan kejadian tersebut kepada Sayyidina Umar. Umar bin Khattab memberikan nasihat, kembali dan tunggu selama 4 tahun. Setelah 4 tahun berlalu, sang suami belum juga kembali. Sang istri kembali mengadu kepada Umar bin Khattab, dan Umar berkata, kembali dan jalani masa idah selama 4 bulan 10 hari. Setelah masa idah selesai, Umar memanggil keluarga si lelaki untuk mewakili suami menceraikan si istri. Perempuan itu kemudian diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang dicintainya. Namun, tiba-tiba si lelaki muncul. Umar bertanya, kemana kamu pergi selama ini?
Si lelaki menjawab, "Saya ditahan oleh setan-setan, demi Allah, saya tidak tahu di mana saya berada, hingga jin-jin muslim datang dan memerangi mereka. Saya termasuk dalam orang-orang yang diselamatkan." Salah satu jin muslim berkata, "Kamu manusia, mereka jin. Apa urusanmu dengan mereka?" Saya menceritakan kejadian yang saya alami, lalu mereka menawarkan, "Mau kembali kemana?" Saya menjawab, "Madinah, itu kampung saya." Tiba-tiba saya kembali ke Madinah dan melihat kota Madinah. Peristiwa penculikan lelaki itu terjadi saat dia keluar untuk melaksanakan salat Isya. Ketika berada di alam jin, lelaki tersebut terlihat memakan kacang-kacangan dan segala makanan yang tidak disebutkan dengan bismillah. Umar bin Khattab juga ingin tahu tentang minuman yang ada di alam jin. "Telah kita dengar, minumanku adalah al-jadah." Setelah lelaki itu selesai bercerita, Umar menawarkan apakah dia ingin kembali pada istrinya atau menerima pengembalian mahar karena sang istri yang menggugat cerai. Meskipun jin bisa menculik manusia, kita tidak perlu terlalu khawatir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kita bahwa tipu daya mereka sangat lemah. "Peranilah para pengikut setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." Al-Quran Surah An-Nisa, ayat 76, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan agar menjauhkan orang-orang yang bertakwa dari jin dan setan. Ketika membaca Al-Quran, kita harus meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya, setan tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surah An-Nahl, ayat 98-99. Jika semua orang mengetahui bahwa tipu daya setan itu lemah, tidak akan ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran bahwa beberapa laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka, manusia itu semakin menambah kesombongan jin-jin itu. Al-Quran Surah Al-Jin, ayat 6. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyatakan, "Kami para jin menganggap bahwa kami lebih mulia daripada manusia karena mereka meminta perlindungan kepada kami." Sebagai contoh, ketika seseorang singgah di lembah atau tempat yang angker, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah pada masa Perang Badar, jin atau setan juga mengaku sebagai pelindung kaum kafir Quraisy. Fenomena ini juga tercatat dalam Al-Quran. Ketika setan meyakinkan mereka tentang kemampuannya dan berkata, "Tidak ada satu manusia pun yang dapat mengalahkanmu hari ini. Saya adalah pelindungmu." Namun, ketika kedua pasukan itu bertemu, setan itu mundur sambil berkata, "Saya tidak bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Saya takut kepada Allah, dan Allah adalah yang maha kuat lagi maha menyiksa." Al-Quran Surah Al-Anfal, ayat 48. Sahabat beriman, baik jin maupun manusia, memiliki persamaan dan perbedaan. Salah satunya, jin memiliki kemampuan untuk tidak terlihat oleh manusia. Dengan kelebihan ini, mereka dapat menculik dan menyembunyikan manusia, seperti yang dialami oleh seorang lelaki Ansar. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.